Smekta Studios. Roll Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Smekta Podcast bersama Jurnalistik of Smekta. Di sini saya Rita Sakinah dan Siapa ini? Waka Waka apa saya? Waka ya. Saya pembina OSIS sama pembina OSIS. jurnalis Smekta di sini ya. Perkenalkan, saya Mora, pembina jurnalis of Smekta. Ada siapa nih Rita? Dan Sama kita, bintang tetap tamu kita. spesial kita di episode kedua Smekta Podcast adalah Ibu Sri Winarni selaku Kepala Sekolah SMK S3 Idata Curug. Iya, beri tepuk tangan dulu. Di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih tentang selama bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK S3 Idata ini. Kalau nggak salah Ibu kelahiran tahun 1953 ya Bu? Betul banget. Sekarang Iya. berarti umurnya sekitar 70 tahun ya Bu ya? Insya Allah November 30 besok ibu Wah. tepat berusia 70 tahun. Wah, luar biasa. Luar biasa Ntar lagi ulang tahun, jadi jurnalis siap-siap nanti ya bikin acara ulang tahun Ibu Sri. Luar biasa, sehat Ibu Sri ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah di umur yang saat ini udah menjelang 70 tahun masih energik. Amin, amin. Iya, masih luar biasa menjadi kepala sekolah panutan kita semua di sini, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Amin. Podcast kedua ini kami dari jurnalis sebenarnya ucapin terima kasih banyak Bu udah memfasilitasi semuanya, alat-alat semuanya udah di ACC sampai mungkin kita dulu punya impian dan alhamdulillah sudah terlaksana hari ini bisa apa ya, kita podcast perdana lah Bu ya. Mudah-mudahan Ah, ke depan ada semacam program pengembangan program keahlian jurnalis ya. jurnalis. Bukan ini sepi lagi berarti bukan jurusan lagi Bu ya. Kita pelajari dulu. Ajari lagi ya, berarti tambah kelasnya dulu Bu. Tambah kelasnya dulu. Atau kita buka ini kelas jauh. Kelas jauh. Idata B begitu ya. Iya, Bu. Jika memungkinkan ya, siapa Iya, tahu. amin amin. Siapa tahu nanti kita rezekinya Ada di kelas situ Bu jauh, ya. Kelas kemudian jauh. kita kembangkan program keahliannya ya Mas ya. Iya, amin amin amin. Semoga SMK bisa menambah kejuruan baru lagi ya biar Program makin keahlian. program kebaruan lagi. Iya. Nih. Ini Menanya apa nih Rita? Rita mau nanya Bu, tahun berapa ya kira-kira Ibu masuk ke sekolah SMK S3 Data ini dan bagaimana sih Bu keadaan saat Ibu baru pertama kali masuk ke sekolah ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan oleh Ananda Rita. yang didampingi saat ini oleh pembina dari jurnalis sekaligus beliau Bapak Mora Juliadi SPD selaku pembina OSIS di sekolah kita. Ibu coba untuk menjawab bahwa kalau tidak salah bahwa pada tahun 1981 81. Ibu masuk di Provinsi Bengkulu ini, jadi ikut bersama suami bertugas di Kabupaten Rejang Lebong. Dan kemudian pada saat itu mengingat artinya Ibu ada di Kabupaten Rejang Lebong dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan sampai batas kapan. Kemudian Ibu mencoba melihat pendidikan ini begitu respect ya. Ibu melihat pengembangan pendidikan di Rejang Lebong ini. Kebetulan pada saat itu ada lowongan untuk seleksi guru Pak. Sesi guru dari Pada awalnya saat Bu itu ya. tahun 1981 Ibu mencoba untuk ikut tes. Pada saat itu masih muda loh Mas. Masih muda artinya tidak sesuai Jadi dengan ceritanya saingannya gitu ya. dari Solo diculik nih Iya, ke Rejang Lebong. gitu ya. Jadi kalau sekarang kan artinya kebutuhan guru dengan peminatnya terkadang lebih banyak peminatnya daripada kebutuhan gitu ya. Yang sekarang kalau kemarin saat tahun 1991 Ibu kalau tidak salah kebutuhan guru kejuruan kebetulan. Jadi kebetulan pada saat itu peluang untuk guru kejuruan masih sedikit sekali. Artinya peminatnya, jadi sehingga barangkali nggak begitu sulit ya pada saat Ibu ikut tes untuk
untuk menjadi guru pada saat itu, dan alhamdulillah di tahun 1921 ibu lulus sebagai guru dan ditempatkan pada saat itu di SKKP. Jadi sekolah kesejahteraan keluarga tingkat pertama. Jadi SKKP. Oh, namanya dulu SMK itu SKKP Bu ya? Belum. Oh, Itu belum. adiknya SKKA. Oh. Nah, jadi kalau dulu SKKP, jadi ibu ditempatkan sebagai guru SLTP yang artinya karena dia sekolah kejuruan, berarti sekolah kesejahteraan keluarga tingkat pertama waktu itu. Jadi dengan berjalannya waktu, kemudian di tahun 1985 pada saat itu kepala sekolah ibu, pimpinan ibu pada saat itu adalah Ibu Nurjani. Ibu Ibu Nurjani. Nurjani sebagai kepala Ibu Nurjani Bahtiar yang saat ini beliau masih ada. Masih ada, Bu, ya? di Bengkulu Ah. dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Kemudian Alhamdulillah. waktu itu pimpinan dari SKKP itu sendiri adalah Ibu Nurjani. Nah, kemudian dengan berjalan waktu ibu bertugas di SKKP dalam rentang waktu mungkin sekitar 2 tahun sebagai guru di SKKP, kemudian di SKKA. Jadi kakaknya SKKP adalah ibu kakak. Warga besar jadi gitu ya. Kebetulan kepala sekolah SKKA itulah Ibu Hajah Maria Buban yang mana kita sempat dirikan juga kemarin. Iya, iya. Beliau itu adalah kepala SKKA. Nah, kemudian beliau minta untuk artinya kalau bisa membantu karena jurusan yang dibutuhkan pada saat itu masih ada jurusan tata busana. Kebetulan karena basic ibu busana, kemudian ibu dimintakan untuk bantuan tenaga pengajar di SKKA, maka ibu bantu pada saat itu mulai ada di tahun 1985. SKKP tetap artinya ibu tetap bertugas di SKKP, kemudian karena berlangsungnya pagi, kemudian SKK-nya itu siang. Jadi pulang dari SKKP, ibu lanjut untuk mengajar di SKKA. Tempat yang sama, Bu? Di tempat yang sama. Tempat sama di sini. Oh, Iya. di sini ya, Bu ya. Jadi SKKP-nya pagi. Jadi kemudian sorenya SKKA. Jadi sudah terbiasa Jadi, dari masuk pagi masuk siang, Bu Iya, ya. jadi sampai saat ini jadi rumah kedua. Bu. Silakan lanjut dulu. Iya. Kemudian pada saat itu ibu sudah berjalan selama 10 tahun ya. Jadi tahun 85 ibu bertugas sampailah 95, masih pada saat itu ibu sebagai tenaga pengajar SKKP dan guru juga SKKA juga. Nah, pada tahun 95 dengan beralihnya pendidikan SKKP ini menjadi SKK, jadi sekolah pada saat itu di sini lagi, jadi dipindahkan ke Dukulu, Mas. Dukulu. Ke Dukulu, sampingnya Semea Negeri kalau dulu. Nah, jadi pada saat itu dipindahkan ke sana SKKP-nya sampailah di tahun 1995 ya. Jadi kalau 1995 kemudian Ibu Maryam sebagai kepala SKK pada situ tetap minta bantuan ibu sebagai tenaga pengajar di SKKA, dan kebetulan dalam perjalanan waktu Ibu Nurjani dipindahkan ke Bengkulu. Terus ke Bengkulu, kemudian digantikanlah peran kepala sekolah SKKP itu kepada Ibu Maryam. Karena SKKA juga kan masih swasta sampai saat ini. Nah, jadi Ibu Maryam menggantikan Ibu Nurjani sebagai kepala sekolah SKKP. Kemudian pada saat itu kebetulan ibu sebagai tenaga pengajar SKKA, maka Ibu Maryam minta kesediaan ibu untuk bisa menitipkan amanah sebagai pimpinan di SKKA. SKKA. Kemudian dengan berjalannya waktu SKKA berubah lagi, dengan berjalannya waktu perubahan kurikulum segala macam, kemudian berubah menjadi SKKA berubah menjadi SMKK. Nah, pada saat itu ibu sudah dipercayakan sebagai seorang pimpinan di SMKK, dan kemudian berjalannya waktu lagi beralih kepada SMK, jadi tidak lagi SMKK. Nah, sehingga dari mulai tahun 81 sampai dengan hari ini, alhamdulillah ini menjadi rumah kedua buat ibu. Karena tugas ibu sebagai kepala sekolah SMK juga gedungnya ini. Hanya saja barangkali kalau boleh cerita ke belakang bahwa nggak seperti ini yang kita lihat gedung itu. Jadi dari tahun 80
sekarang sudah banyak jauh perubahan yang kita lihat seperti ya Mas Mora lihat perjalanan apa namanya sekolah kita, yang pastinya kita lihat dalam perkembangan bangunan sekolah kita. Gitu ya. Sebelum berlanjutkan ada yang mau ditanya dulu? Ini apa kondisinya Bu? Iya, Mungkin kondisi kalau tadi awal perjalanan, sekolah. kalau Ibu melihat di sini dulu kan, kayak gimana Oh, iya. kondisinya, kenapa mau di sini gitu Iya, Bu? Ibu. Mau maksudnya kenapa Iya. ibu mau di SKKP? Iya kan guru-guru negeri kan, sekolah-sekolah negeri kan banyak, mungkin Kenapa Ibu Ibu bisa mau masuk SKKP? mau ngapu Oh. SKKP ini selain Ibu karena jurusannya atau memang Ya. ada hal lain ini? Tidak begitu barangkali karena memang pertama pada saat ibu ikut tes sebagai guru kebetulan yang ibu lihat adalah kebutuhan guru dari guru kejuruan tata busana itu pertama. Saya karena ibu basicnya adalah tata busana maka ibu coba sehingga memang tidak terlalu sulit jadinya karena tadi kebutuhan dengan peminat lebih banyak kebutuhan. Jadi kalau katakan seperti ini perbandingan 4 yang dibutuhkan tapi yang mendaftarnya 5. Ya, Nah, otomatis otomatis dong. lulus ya, iya benar gitu Bu. kira-kira. Kalau sekarang lebih banyak ini Sekarang, saingannya ya, banyak banget Bu. gitu ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu dan mungkin itu tadi sudah menjadi jalan ibu ya. Iya. Menjadi apa namanya guru kita di sini kemudian KKP. Nah, kemudian pada saat tahun 81 kalau mau melihat dari keadaan sekolah kita jauh banget. Jauh banget artinya kalau kita melihat seperti kantor lurah gitu ya, Iya. yang artinya di pelosok-pelosok sana gitu ya, kemudian bahkan bukan sampai di pelosok, bahkan hanya di batas inilah pinggir-pinggir istilah kantor kelurahan, ya seperti itu sekolah kita, itu kira-kira ya. Jadi kalau mau dibilang ada pernah bilang wah dulu sekolah ini seperti kandang kambing, nah, mungkin nggak juga sih, tapi kalau mau dibandingkan artinya kantor lurah yang suka kita lihat di desa-desa kira-kira Iya, seperti kayak itulah gitu ya. sekolah kita ya gitu. Jadi sekolah yang hanya memiliki 2 lokal di depan, 1 lokal untuk praktek, kemudian hanya 4 lokal. 4 lokal Jadi, ya. 4 Kalau lokal. siswanya itu Bu? Siswanya mungkin masih bisa dibilang sedikit ya karena pada saat itu hanya 50 karena jurusan juga hanya jurusan tata busana. Cuma 1. Gitu. Jadi hanya 1 hanya ada jurusan tata busana. Itu waktu itu di tahun 85 ibu masuk ya di tahun 81. Nah, dan peminatnya juga tidak sama seperti yang kita lihat hari ini gitu ya. Jadi untuk jurusan juga sudah mulai berkembang. Rencana mau nambah ini tadi ya Bu ya? Ya. Jurnalis ya. Barangkali dengan apa namanya tadi gimana sih keadaan kondisi seperti tadi ya. Jadi kalau dulu sekolah kita ini tadi yang berawal dari nama SKKP. Jadi gedungnya SKKP pagi, SKKA-nya siang. Iya. Nah kemudian lokalnya juga ya tadi hanya 5 lokal beserta ada 4 lokal 1 dengan ruang praktek. Ya. Kemudian ada ruang kantor, ruang guru ya sama-sama jadi 1 seperti itu. Jadi 1. Ya, jadi belum yang seperti yang kita lihat saat ini gitu ya bangunan. Tapi dengan berjalan waktu kebetulan sudah ada perubahan SKKA menjadi SMK. Ibu mulai melihat bahwa masyarakat luas dari Ciangnegong ini masih butuh pendidikan yang harus bukan hanya tata busana. Jadi melihat kebutuhan industri bahwa kita harus meluaskan artinya program keahlian kalau sekarang kalau dulu jurusan yang ada saat itu pada saat itu kan tata busana. Kita mencoba untuk membuka jurusan perhotelan ya. Nah kemudian setelah buka jurusan paling lama jadi sudah cukup lama baru berjalan itu masih sedikit. Jadi kalau tidak salah 5 tahun ibu memimpin sekolah kita di tahun 95 sampai 2000 ya berarti ya 2000 itu siswa kita hanya 7 orang kalau masuk kelas 7 ya kemudian 6 orang bahkan pernah pada saat itu jumlah siswa kita peminat kita hanya 6 orang. Kemudian kepala dinas pendidikan kabupaten pada waktu itu ibu ingat almarhum Bapak Istiqno sempat datang ke kelas langsung. Artinya menanyakan kepada siswanya, yuk nak
ngapain di sini cuma 5 orang, kita pergi ke SMA yang lain gitu. Oh diajak gitu Bu ya, Ya, sampai sudah gitu, saking ini. kasihan, Saking akhirnya kasihan kok lihat maaf, anak-anak mau. Iya kok mau 5 orang itu di sini, 6 orang waktu itu posisinya. Enggak Pak, jawaban anak-anak, tidak Pak, kami mau di sini. Nah, itu. Justru anak-anaknya yang bilang gitu Bu. Iya, tidak Pak. Ah. Nanti diantar ke SMA yang besar. Enggak mau, kami mau di sini. Mau di sini. Ya. Mungkin Luar doa biasa. anak-anak itu tadi, berawal dari doa anak-anak itu, dengan yang 6 orang itu, mudah-mudahan saya berdoa tahun-tahun yang berikutnya teman kami akan baik. Ah, gitu kira-kira. Masih ingat nggak nama-namanya Bu? Kalau nggak Siapa tahu salah, nanti nonton podcast ini kan. Ingat lagi sama Ibu Sri kan ya, pada saat itu. Enggak, ingat sih Ibu. Apa kita cari nanti orangnya Bu? Sampai ketemu Bu. Ketemunya. Nah, mungkin nanti kalau bisa dilihat dari itunya nanti apa bukunya. Ya. Lalu itu ya kira-kira. Itu hanya 6 orang pada saat itu. Nah kemudian dengan berjalannya waktu dan tidak semudah yang kita pikirkan bahwa gimana caranya untuk artinya mempromosikan sekolah kita pada masyarakat dengan berbagai cara, dengan kerja keras dari semua teman-teman guru untuk artinya mencari siswa. Kita tidak bisa nunggu di tempat. Jadi kita berusaha bagaimana caranya door to door Ibu. Turun langsung? Turun langsung, Ibu bertiga. Di sini masih ada teman Ibu yang pada saat itu ikut bersama-sama dalam satu perjuangan. Sama siapa aja Bu? Perjuangan. Ibu Yolanita, Irianita. kemudian Ibu Nurlena. Iya Ibu Nurlena. Saat Nanti sampai kita undang dengan juga hari ke sini ini Bu ya. Masih kasih Biar bantuan. tahu juga. Iya, kemudian ada Ibu Hasnaria. Nah, Ibu Hasnaria mungkin agak sedikit apa namanya Baru ya di baru dibanding bahasanya Bu. dengan itu. Jadi kami berjalan ke Kampung Bali, duduk-duduk, menanyakan, menawarkan sekolah kita kepada orang tua yang ada di sekitar Kampung Bali, kemudian masuk lagi ke dalam sehingga sampai karena Ibu asing ya, jadi artinya masih daerah-daerah itu masih belum terlalu hafal, tapi tadi karena Ibu diantar oleh teman kita untuk menyampaikan tentang keberadaan sekolah. Alhamdulillah secara perlahan tapi pasti mungkin ya. Seperti contohnya hari ini tidak pernah Ibu bermimpi bahwa sekolah kita akan besar seperti ini. Gitu ya. Mungkin tadi dengan berjalannya waktu juga dengan seiring sejalan dari semua teman-teman guru kita yang ada, yang artinya yang Ibu anggap adalah bukan hanya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pendamping seiring perjalanan Ibu sebagai seorang pemimpin, Ibu didampingi oleh guru-guru yang luar biasa, yang artinya selalu mempunyai ide untuk mengembangkan sekolah ini dengan berbagai cara. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun ini jumlah siswa kita dari mulai 7 orang kelas 6 tadi 7 ya. 6 tadi ya. 11 nambah lagi. Nambah lagi. Terus setelah Ibu hitung-hitung, Ibu rasa mimpi bahwa tahun ini jumlah siswa kita sudah 540 orang. Luar biasa. Dari 7 tadi ya, ada 7, 6. Dari 6, 7, 11. Bahkan sampai disuruh pindah ke sekolah dari sekolah lain ya. Iya, sampai disuruh pindah karena tadi Cerita. siswanya masih Alumni dulu bangga gak dari SMK Data nih. Iya. Jadi itu tadi, jadi sekarang sudah 540. Kemudian dalam perjalanan Ibu selaku pimpinan sekolah, Ibu merasa bahwa ya kita tidak bisa tinggal diam. Sebuah perjuangan itu akan menentukan hasil, gitu ya. Jadi Ibu coba untuk pendekatan kepada Kemendikbud ya, Kemendikbud Kemendikbud untuk meminta bantuan dengan berbagai cara, menyampaikan bahwa jumlah siswa kita sudah mulai banyak, sedangkan sementara bangunan sekolah kita apa adanya dengan pas sekolah sedikit demi sedikit apa yang kita lihat saat ini semua adalah bantuan dari APBN. Luar biasa. Terima kasih nih sama pemerintah ya, Terima Bu. kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah kita khususnya Kemendikbudristek Iya, Kemendikbudristek. yang berada di pusat yang sudah memberikan support ya buat sekolah kita bahwa perjalanan pendidikan kita tidak hanya bisa sarana prasarana sangat menentukan artinya perjalanan pendidikan karena peminat kita dengan satu bangunan ditambah, satu kelas ditambah, semakin luas seperti yang kita lihat saat ini. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah pada tahun 2024
sudah punya ancang-ancang nih kelihatannya. Ya. Memang harus memang Ya. pemimpin punya Ya. ini Bu ya, gambaran future gimana. Iya betul Pak Maura. Jadi Ibu mencoba untuk pada tahun 2023 ini mengajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu melalui Kabid Pembinaan SMK yaitu Bapak Rinder yang hari ini beliau menjabat sebagai Kabid SMK, Kabid Pembinaan SMK ya, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, beberapa usulan yang artinya untuk mengajukan ini yang akan peruntukannya di tahun 2024. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pengajuan usulan kita untuk mendapatkan bangunan berikutnya itu akan dikabulkan. Berarti bangunannya Tingkat lebar Bu, ke atas kita Bu ya. Oh, ke atas saja. Tambah lagi Bu ya. Kalau saat ini baru tengahnya saja. Baru tengahnya aja. Jadi kita berharap kanan kiri dan belakang itu Belakang, akan, penuh. penuh menjadi tingkat berlantai 2. Nah, jadi Rita nggak payah masuk siang lagi ya. Ya. Pengen banget masuk lagi, biar semuanya masuk lagi. Tapi tetap semangat pokoknya Rita walaupun masuk siang ya. Semangat. Amin pokoknya Pak Rainer, dengerin ini Pak Rainer, kabulkanlah doa-doa kami semua Pak Rainer. Yang juga mungkin didengar dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang juga baru saja menjabat sebagai Kadis Provinsi Bengkulu, ikut mendengar bahwa kami sangat berharap untuk mengembangkan sekolah kita menjadi menjadi salah satu SMK swasta yang merupakan ikon ya buat kita, bahwa sarana inilah yang artinya bisa memancing, artinya memotivasi pada masyarakat yang ingin sekolah. Jadi kalau istilahnya kalau dulu kita sempat membatasi jumlah peminat Peminatnya. ke sekolah kita, mudah-mudahan dengan terpenuhinya ruang belajar, mudah-mudahan peminat yang datang ke sekolah kita bisa kita terima semuanya. Karena pas Ibu yakin bahwa yang datang ke sini memang betul-betul niatnya memang datang ke sekolah kita, gitu ya. Jadi bukan pilihan. Jadi kita berharap ke depan SMK IDATA Curup untuk masyarakat Curup khususnya Provinsi Bengkulu lebih luasnya itu menjadi pilihan pertama. Jadi bukan lagi pilihan kedua dan pilihan ketiga, bukan jadi yang Iya, dikatakan benar, sekolah benar. buangan. Oh iya, Gitu pilihan ya. terakhir apa ini karena Iya. ini Bu ya. Oh, benar. Kalau dulu kan sudah ke sekolah negeri Nggak diterima. udah terima baru balik ke sini. Katanya tidak. Iya, Tidak. alhamdulillah sekarang. Setelah 2-3 tahun ini memang betul-betul sebelum batas waktu PPDB mereka sudah daftar online kan Mas? Online ya benar. Bahkan Itu- kemarin Bu, Iya. saya dapat telepon dari orang tuanya di Malaysia Bu. Pengen anaknya sekolah di sini. Mungkin seniornya ada kakaknya sudah di Malaysia. Dia melihat iya ada murid-muridnya yang sampai perhotelan itu sampai ke Batam. iya, Mungkin betul. beritanya sudah dengar dari sana, bahkan mereka menelpon gitu Bu ya. Oh, iya. Jadi Alhamdulillah. itulah Pak Renner. Ya. Nggak usah raguin lagi dengan Ibu Sri dari 7 sampai 480 gitu. Luar biasa. Iya. Harus terpenuhi itu Bu. Ya, karena kalau kita melihat juga ya, Iya. jadi kalau kita lihat dari jurusan, kan sekarang sudah punya 3 jurusan, 3 Iya. program kalian. 3 program Kalau dulu kalian. jurusan. Nah. Jadi kalau kita berawal dari lahirnya pertama ada tata busana, sekarang sudah dia lahir yang kedua program perhotelan, kemudian yang ketiga Asisten keperawatan. Alhamdulillah bahwa program untuk asisten keperawatan dan caregiver. Nah, ini menjadi pilihan pertama loh Pertama, dari Bu. siswa kita yang mau datang ke sini. Karena persentase jumlah peminat antara perawat, hotel dan sana kelihatannya lebih dominan ke keperawatan. Perawatan karena lebih banyak Bu ya. Dan hotel kalau dulu juga seperti itu. Kalau perhotelan tidak terlalu banyak, tapi dengan adanya mereka melihat cerita tentang perjalanan siswa-siswa kita di perhotelan, kemudian penempatan anak-anak kita alumni yang sudah ada di industri perhotelan, bahkan pada saat magang mereka sudah ada di Batam saat ini. Jadi mudah-mudahan kita akan meluaskan lagi anak-anak kita bukan hanya di Batam, tapi mungkin nanti ada di Jawa selain pada ada di Bengkulu. Nah, setelah mereka selesai PKL, mereka sempat titip pesan, Pak, nanti tahun depan anak perhotelan dengan kami lagi ya. Gitu. Jadi seolah-olah mereka itu sudah berharap bahwa anak-anak kita nanti tahun depan itu bisa Batam menjadi pilihan sekolah kita untuk menempatkan anak kita PKL. Di samping percaya sekolah kita, Bu. Iya, di samping tentunya dari anak-anak dari industri hotel yang ada di Provinsi. Selamat juga kepada Bapak
Trainer yang mungkin artinya salah satu daripada pendiri Hotel Willow. Oh, Hotel Willow. Punya Eh, Hotel Willow menurut- ini, Pak. Iya, menurut beliau, punya hotel keluarga berarti ya Pak ya. Menurut beliau bahwa ke depan programnya Hotel Willow itu akan semakin diperluas gitu ya, dari jumlah kamar dan segala macamnya. Dan kami berharap Hotel Willow juga nanti bisa menampung anak kita yang dari Jurusan program perhotelan. perhotelan, Iya, program bahkan perhotelan. bisa sebagai tenaga kerja nanti di Iya, Hotel Bu. Willow. Kita udah punya banyak tamatannya nih, Bu. Iya, Yang udah Pak, siap jadi pokoknya. Iya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan tahun ini pun Hotel Willow mendapat kesempatan untuk dijadikan anak kita magang di sana. Ada lagi, Rita. Kita mau tanya nih, penasaran banget nih, pas awal-awal ketika ibu masuk menjadi kepala sekolah, apa sih keyakinan ibu untuk memajukan sekolah ini? Iya, dengan kondisinya. Iya, dengan kondisinya kondisi yang rumah. waktu itu sangat tidak bisa Bangunan dibayangkan terbatas, gitu. anak-anak terbatas. Keinginan ibu cukup besar karena kenapa? Ibu berharap dan berdoa pada Allah mudah-mudahan di bawah kepemimpinan ibu sekolah ini bisa mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang memang betul-betul menjadi panutan oleh masyarakat yang pada saat nanti tidak lagi tadi yang dikatakan bahwa SMK Idata menjadi pilihan yang kesekian gitu ya. Jadi bukan lagi anak-anak kita yang ada di sini adalah anak-anak yang buangan gitu Buangan ya. gitu Dari bahasanya, sekolah Bu, negeri ya. yang tidak lulus Takut dari itu, ya. Iban. Iya, iya. Jadi, istilahnya ibu dengan semangat itu mungkin artinya apalagi ya yang harus kita ini kan berjuang untuk memperindah lingkungan sekolah, maju kepada apa namanya Kemendikbudristek untuk mohon bantuan pengadaan bantuan dana untuk pembangunan FKB, dan alhamdulillah yang seperti anak-anak kuliah, kemudian bapak ibu guru melihat bahwa sekolah kita, dan ibu bukan hanya mendengar di sini, jadi alumni sering menyampaikan kepada ibu, Pak, coba kita di posisi sekarang. Sisi sekarang ya. Itu alumnya itu terlalu kecepatan kayak tamat tuh. Iya, Jadi Bu. terlalu kecepatan. Coba kita seperti bukan Kondisi kayak gini, Bu, ya. Kondisi saat gitu. ini. Jadi berarti mereka cukup bangga, kemudian mereka selalu apa namanya Justru alumni itu kayak di proses perjuangan, Bu, ya. betul. Di proses perjuangan itu luar biasa sampai Iya, menuju sampai detik sampai ini, Bu, ya. detik ini tadi. Di bagian menjadi keluarga Idata gitu, Bu. Luar biasa, Karena Bu. memang kuncinya apa sih? Itu tadi. Jadi kalau kita melangkah, kita niatkan dengan kerja yang tulus, ikhlas, itu tadi. Hasilnya tidak akan, perjuangan tidak bisa mengkhianati hasil. Nah, Insya Allah benar. apa yang ibu Dengan rasakan impian- saat ini impian karena berawal Ibu. dari sebuah perjuangan yang ikhlas, tulus, dan apa ya? Jadi jangan pernah melihat dari segi materi. Gitu ya. Jadi karena percaya pada Allah bahwa Allah tidak akan pernah menutup mata untuk semua perjuangan yang ikhlas. Nah itu juga pada anak-anak sekalian, apapun yang kalian kerjakan dengan ikhlas, insya Allah prestasi kalian akan semakin. Tapi dengan kerja keras tentunya. Tanpa kerja keras, kalau hanya berdoa saja tidak bisa. Iya, Ya. harus dibarengin semuanya, Bu, Iya, ya. dibarengi semuanya, berdoa, berusaha, kerja keras, dan dibarengi dengan ikhlas. Nah, kalau semua terganjal dengan materi, mandek jadi. Ya, mudah-mudahan. Luar biasa, Ibu Sri. Jadi yang saya tahu dulu masuk di sini orang yang membimbing sampai sedetail Ibu gitu ya. Bahasanya saya di sini mungkin pada saat pembina OSIS ini masang spanduk aja miring dikit aja Ibu tahu ini. Mata Ibu Sri udah tahu ini. Jadi kayak kami dipecut gitu, jadi terbiasa dengan Terbiasa hal-hal kayak karena gitu, Bu, ya. takut dilihat kepala Iya. sekolah saya. Jadi kita kalau Ibu Sri udah datang ini sepila ini udah apa yang menjadi kurang kita, apa yang jadi kurang kita. Jadi kita belajar terus untuk melengkapi apa menjadi kurangnya. Boleh titip sedikit, Bu, Iya. untuk Kemendikbudristek, Bu. Alat-alat ilham kami dari jurnalis ini, Bu, ya. Boleh. Anak-anaknya Karena- udah banyak, kita udah ini dari salah satunya Rita udah bisa buat kita podcast di sini kan. Tapi alat-alat ini yang jadi apa ya, menjadi ininya lah ya, yang menjadi pendukung utamanya lah, karena kita juga butuh itu ya, mudah-mudahan ke depan, Bu, ya. Ya, barangkali bukan hanya kita bicara di sini, barangkali ayo kita awali Iya. dengan usulan dari Bapak Ora selaku pembina Jurnalis. jurnalis. Iya. Ibu lanjut ya. Iya. Jadi karena tadi berharap Bapak pembina jurnalis, ekskul jurnalis,
karena tadi keterbatasan sarana yang dimiliki oleh kegiatan Expo dari jurnalis, itu berharap dari Kemendikbudristek nanti bisa mengabulkan apa yang kita ajukan. Ayo, mungkin tahun ini kita ajukan buat proposal, nanti Ibu yang bawa ke Jakarta Boleh. Amin. untuk mengajukan ini, karena kalau tidak salah di KU itu juga sudah loh Mas. Iya. Jadi di Karena beliau SMK Suri Umayyah itu sudah juga mendapat bantuan itu, kalau tidak salah perfilman ya. Perfilman, benar Bu. Nah, jadi silakan nanti Ibu silakan kepada pembina ini jurnalis untuk mengajukan proposalnya. Baik. Mungkin tidak tahun ini, tahun besok. Yang pasti kita tidak pernah berhenti untuk mengajukan permohonan bantuan, karena mereka di sana di pusat tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah minta. Pikirnya diam-diam ayam-ayam aja Ayam-ayam bukan aja, gitu ya. Enggak Jadi, utama Bu. jadi jangan pernah kecewa ketika tahun ini tidak dikabulkan. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan pasti ada satu saatnya mereka juga. Makanya semua kegiatan yang bergerak di jurnalis kalau bisa terus lanjut di share, gitu ya, ke Instagram atau itu, supaya artinya mungkin orang yang melihat berarti betul kita memang punya kegiatan. Insya Allah. Pokoknya selalu follow apa? Jurnalis Outsmekta. Dan ada IG, Facebooknya, lihat aja di situ kita Bu. Ada lagi Berarti ini. saya jurnalis terkabulkan menjadi sebuah program kejuruan. Jadi kayaknya harus siap-siap nih jadi pemimpin. Kayaknya harus kuliah lagi Bu. Pokoknya nanti ada ini yang lain lagi lah pokoknya kita Bu ya. Jadi ini biar tahu ya, jadi Ibu Sri di umur yang saat ini mungkin di sekolah ini ada nama panggilannya tersendiri Bu ya. Jadi kita selama ini manggilnya iya karena lebih lebih memumpuni kami lah sebagai yang muda ini Bu ya. Tapi Bu, di saat orang lain di umur 60 sudah pensiun, ini kan udah lelah, mungkin udah di rumah dengan tidak terlalu banyak, tapi Ibu masih mau nih di 70 tahun nih, apa sih resepnya Bu? Kami aja yang muda kadang, wah Ibu, tiap hari harus berjalan, harus kemana, masih kuat banget, luar biasa. Resepnya Bu? Resepnya yang pertama barangkali kita pada bersyukur pada Allah SWT. Bersyukur ya, luar biasa. Apapun yang diberikan oleh Allah dalam keseharian, kemudian dalam perjalanan kita menjalankan tugas, itu kita syukuri, karena pasti yang kita rasakan semua adalah karunia Allah, gitu ya, dari nikmat sehat, kemudian nikmat rezeki, nikmat punya kawan banyak, gitu ya, nikmat ada keluarga kedua sekolah ini. Jadi ibu merasakan bahwa sekolah ini adalah rumah ibu yang kedua, ya. Dan keluarga di sekolah ini adalah keluarga kedua buat ibu. Jadi sehingga ibu tidak pernah membatasi bahwa ibu sebagai pimpinan yang memang harus seperti apa gitu ya. Tapi dengan cara kita mengayomi ya teman-teman guru kita, akhirnya lahir sebuah kedekatan ya. Jadi kedekatan itu penting. Kenapa? Dengan kedekatan itu antara pimpinan dan teman-teman guru, sehingga akan tercipta suasana yang terbuka. Keterbukaan itu yang perlu ya, dalam kita bekerja untuk menjalin kerjasama yang baik, itu keterbukaan. Kenapa? Kalau kita bekerja masih punya ganjalan, itu nggak akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, gitu tadi. Ikhlas jadi kemudian yang kedua, warga sekolah, khususnya SMK Idata ini, teman-teman guru, siswa, itu menjadi penyemangat buat ibu. Dengan adanya hari ini jumlahnya 840, itu menjadi penyemangat ibu. Bisa nggak ya ibu lebih daripada itu lagi? Bisa. Insya Allah Allah akan selalu mendengar, berikan artinya kepada ibu nikmat sehat, kemudian nikmat umur yang barokah, kekuatan, gitu ya, serta sabar dan ikhlas. Amin. Selalu bisa memimpin Idata. Bisa menjadi pengayom ya. Jadi kalau pemimpin mungkin satu saat, siapa tahu di hadapan ibu, Bapak Mora, akan ada kesempatan untuk jadi Bapak Yoza yang diawali dengan sebagai guru penggerak loh Pak trainer. Ini Pak. Pak Gadis, bahwa sekarang kita nih, beliau di depan kita adalah lulusan guru penggerak di gelombang Angkatan 7 Bu. Angkatan 7. Iya. Ada Pak Yoza, Priadi, SPD, Bapak Mora, yang
yang selalu artinya punya pemikiran yang brilian Bapak. Jadi sehingga beliau-beliau inilah yang menjadi penyemangat dibantu oleh siswa-siswa kami. Artinya sekolah ini juga menjadi sekolah apa ya, kesayangan mereka. Artinya mereka tidak pernah punya rasa kepingin pulang. Jadi kalau kita dengar di Bapak Ibu dan di luar sana bahwa sekolah swasta itu datangnya jam 8 pulang jam 9. Jam 9, 89 Bu ya. Iya, yang Ibu rasakan Idata tidak pernah seperti itu. Bahkan ayo pulang nak belum mau pulang. Belum mau pulang. Ya, padahal ada apa sih tadi? Karena kecintaan guru-guru, kedekatan guru-guru, para pendidik yang ada di sekolah dengan siswa kita itu membuat mereka betah, kerasan di sekolah. Sama halnya ketika seorang pembimbing juga bisa mengayomi teman-teman guru, itu menjadi juga guru sulit untuk meninggalkan tugas sebelum selesai. Jadi gimana Mas kalau istilah dalam pemadam kebakaran itu pantang pulang sebelum padam. Oh gitu Bu ya. Oh luar biasa. Di sekolah kita. Jadi sebelum selesai belum mereka tinggalkan tugas. Gimana Rita, betah nggak di sini Rita? Betah banget. Kayak apalagi emang udah jadi rumah kedua sih. Rumah kedua iya. juga ya. Orang tua juga kalau udah bilang nih Rita di sekolah, mereka nggak nanya lagi karena udah tahu sekolahnya emang kayak gitu nyaman terus aman. Karena kedekatan Rita juga kepada guru-guru yang sangat mengayomi siswa-siswanya itu sangat membuat kami betah sih. Betah ya. Iya. Kenapa salah satunya apa yang bikin betah di sini? Mungkin guru-gurunya welcome. Welcome gitu ya. Welcome ke kami gitu kan. Jadi kami kayak mau ngobrol sedikit gitu pas jam istirahat gitu kan. Kayak bener-bener kita tuh kayak keluarga. Jadi kayak wah bener-bener pokoknya betah banget di sekolah. Karena mungkin saya ngerasa Bu di sekolah kita ini kan ya dibilang kecil lah dibanding dengan tetangga yang gede. Tapi justru itu mau ke belakang ketemu Rita lagi, ke depan ketemu Rita lagi, ngobrol lagi. Makan mungkin itulah yang bikin kita semakin dekat gitu ya, semakin kita dirukuni. Mungkin kalau kita sekolahnya luas atau seperti apa, lah Rita kemana ini kemarin? Nggak kelihatan. Iya, bener. Luar biasa yang. Jadi ada lagi nggak ini yang mau pengen lagi kita ulik? Jadi kita spesial Hari Guru nih. Kita lagi Hari Guru, Eyang sebagai panutan ini bagi kita semua yang sudah memperjuangkan dari nol ini ya. Ibaratnya dari 480 ini sudah luar biasa. Kemarin bahkan lebih Bu ya, 500 lebih Bu ya. Kemarin 565 gitu. Jadi tahun ini yang sedikit agak ini karena mungkin banyak pilihan program keahlian di sekolah-sekolah yang lain ya gitu. Tapi Ibu tetap meyakini bahwa mundur selangkah tapi kita akan melangkah. Iya. Mundur selangkah majunya 5 kali luar biasa, benar-benar. Amin. Ya. Iya. Pokoknya Eyang selalu di Idata. Amin. Gitu. Mohon doanya mudah-mudahan Ibu tetap semangat, diberikan usia barokah, dengan selalu diberikan kekuatan untuk bisa memimpin teman-teman guru di sini. Iya. Dan yang satu hal adalah sebagai tetap amanah. Iya. Tuh, spesial Hari Guru ini kira-kira malu nggak guru-guru Indonesia dengan Ibu kepala sekolah yang 70 tahun seperti ini masih semangat kok, kita masih yang masih muda-muda kok males-males gitu ya. Iya, luar biasa. Cukup bersyukur ya, karena dari beberapa kepala dinas, kemudian kepala bidang, seperti Bapak dulu waktu jumlah siswa kita yang hanya 5-6 orang, itu pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jawa Barat itu adalah Bapak Isikno. Dan saat ini beliau sudah almarhum, ya sudah meninggalkan kita. Kemudian kalau lihat lagi di provinsi pada saat itu ada Bapak Delami, ya itu sebagai Kabid SMK. Beliau juga baru aja kalau tidak salah 1 tahun ini sudah meninggalkan kita juga, gitu ya. Jadi banyak sejarah. Sama halnya seperti waktu itu ada lagi Kepala Kabid SMK Bapak itu juga sudah meninggalkan kita. Jadi tadi ya kita yang masih diberikan kesehatan. Kabid SMK ini Pak Surya itu bukan Pak? Nah, enggak, waktu Pak Surya ada di sini. Oh, dari sini. Kepala SMK, Kepala STM kalau gitu ya. Yang saat itu teman-teman kita juga yang sudah dari kita itu teman-teman yang sama-sama Kepala SMK, Bapak almarhum Surya Darmita, kemudian Bapak almarhum Sarnubi. Kita satu grup lah, ya. Kemudian Bapak Bansar sebagai kepala SMK Pertiwi waktu itu, ya. Kemudian Pak Surya juga sebagai kepala
ya. Iya. Jadi alhamdulillah yang saat ini Ibu masih dititipi amanah, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan buat Ibu, usia barokah dan berkah dalam menjalani tugas sebagai seorang pemimpin yang selalu bisa mengayomi lah teman-teman tadi yang saat ini masih ada di sini bersama kita. Ya. Luar biasa, banyak sekali pelajarannya ya Rita. Rita cita-cita pengen jadi apa? Kayaknya tertarik nih mau jadi guru juga. Jadi guru juga. Iya, bagus. Jadi guru di SMP S3 Idata Iya, kayaknya pokoknya boleh. ya boleh ya. Mau. Pokoknya nanti ini lanjut, nanti benar-benar ke apa jurusan tata busana. Nah, jadi kita kembangin lagi di sini. Atau mau tadi sepilih Ibu tadi mau buka jurnalis, boleh ya? Kuliah di jurnalis kan. Lawangannya lebih besar gitu ya. Iya, iya. Kita mau tuh mengikuti sejarah SMK S3 Idata ini sampai berkembang mungkin, sepesat mungkin. Kita mau jadi salah satu saksi mata gitu. Luar biasa, nanti yang bisa bercerita lagi seperti apa. Ya, kita udah dapat ceritanya dari Eyang, banyak belajar kita dari Eyang. Tentang sejarah dari ini, perjuangan beliau sampai kita bisa seperti inilah, bisa lihat ya, sampai ibarat angka itu tadi dari 7 sampai 480. Luar biasa. Udah itu aja ya, kita close aja. Close. Udah banyak banget ya, mungkin di episode selanjutnya kalau ditambahin lagi sebenarnya panjang lagi nih yang mungkin dalam perencanaan pembukaan lagi di episode selanjutnya kita undang lagi Eyang lagi sini ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi episode yang berikutnya untuk teman-teman juri yang lain yang mungkin punya cerita tersendiri. Iya, sebagai SMK Idata. Iya, sebagai penutupnya mungkin Ibu untuk kami jurnalis apa sih Bu kurangnya? Iya. Nggak usah lebihnya lah Bu, kurangnya apa kami Bu? Biar kami untuk perubahan di sini. Iya. Baik, kalau untuk perkembangannya barangkali Ibu belum terlalu jauh melihat, karena memang segala sesuatu itu harus diawali dari yang paling kecil kan? Iya, benar-benar. Jadi untuk menuju nilai yang besar itu tadi berbuat dulu, gitu ya. Kemudian merencanakan segala sesuatu yang ke depan. Kira-kira apa sih yang mau kita kembangkan, gitu ya. Jadi kalau untuk dengan ya saat ini yang Ibu lihat, ya alhamdulillah bahwa Bapak Mora selaku pembina dari jurnalis beserta teman anak Pak Yoza kita dengan yang didampingi oleh Bapak Yoza Fitriadi SPD yang juga sebagai pembina daripada jurnalis. Ibu berharap bahwa jangan pernah berhenti sampai di sini, walaupun dengan alat yang masih cukup sederhana, tapi kita berencana ke depan dengan mengajukan program-program yang akan kita sampaikan kepada sekolah, dan insya Allah mudah-mudahan semakin berkembang. Dan harapan Ibu ke depan itu tadi, dengan jumlah peserta didik kita yang punya minat untuk memilih ekskul jurnalis semakin besar, dari situ kan kita bisa lihat mau diapain ya ekskul jurnalis ini. Apakah nanti ya pada satu saat dalam waktu yang paling tepat itu akan bisa kita jadikan menjadi sebuah program keahlian, ya. Mudah-mudahan doa kita bersama akan kita kabulkan, sama halnya dengan SMK yang lain. Kalau dulu STM itu hanya SMK tahunya hanya ada bengkel, ada teknologi Bu ya. Jadi semakin ke sini seperti SMK KU kita sudah punya mereka sudah punya multimedia. Kenapa kita tidak yang mengarah walaupun kita juga banyak pesaingnya buka-buka jurusan yang sama seperti kita, kita tetap konsisten. Kenapa harus pilih kita gitu Bu ya? Berarti tadi, jadi kalau memang jurnalis ini ke depan punya peluang itu bisa kita jadikan pilihan dalam rencana kita ke depan membuat program keahliannya, kenapa tidak? Ibu titipkan semua ini kepada Bapak Yoza, Bapak Mora selaku pembina ekskul jurnalis, dipelajari, sekiranya itu memang memungkinkan, kenapa tidak? Justru barangkali berharap dari 540 akan menjadi 700, kita jurnalis kita buka. Ya, mau taruh di mana lagi nih Bu? Tunggu dulu buka cabang. Mudah-mudahan 2024 sayap kanan sayap kiri kita dibangun, siap naik ke belakang, nah itu kan naik semua pokoknya kita. Semua berarti kita juga harus memperjuangkan program keahlian yang mungkin masih asing. Jadi jangan di sana buka satu program keahlian, misalnya untuk berbengkelan itu ya. Jadi di sana ada. Nah, itu kalau bisa ya kita jangan yang ada dengan sekolah lain gitu, supaya kita menjadi pilihan. Iya. Tuh kan, kalau
diturutin ngobrolnya panjang. Tadi katanya mau sudah, tapi lanjut terus. Iya. Seru nanti Karena next. cinta Iya. dengan Pokoknya gak habis pendidikan. ceritanya di data ini. Gak habis-habis. Dengan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu pendidikan kejuruan. Ya. Soalnya tadi ada yel-yel kan, masih kuat menguatkan Indonesia. Iya, luar Dan biasa. sekarang kita menjadi penguat. Yel-yelnya sedikit, Bu. Ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Smekta Jayo, Jayo, Jayo. Yes, luar biasa. Terima kasih Ibu. Nanti kita tunggu lagi di episode kedua. Rita ada sampai lagi? Cukup. Cukup. Itu aja kita tutup dengan Mengakhiri Smekta. Spekta Smekta Studio. Lupa, karena ini baru kedua ini. Belajar. Ulang lagi, ya. Spekta Studios Roll action.